Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu kembali di Mudarasah Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang sangat masyhur sekali, sangat terkenal di kalangan kaum muslimin. Perang Badar ini merupakan perang yang betul-betul membedakan antara kebenaran dan kebatilan, yang al-haq dan batil. Yang mana di perang Badar ini banyak petinggi atau orang-orang tua yang dituakan kaum Quraisy meninggal dunia. Dan di sini Syekh rahimahullah beliau mengatakan perang Badar al-Kubra. Kenapa disebut perang Badar al-Kubra? Nah, karena perang Badar ini perang yang diadakan di daerah atau sebuah tempat yang bernama Al-Badr. Ada sebuah mata air di sana, kaum muslimin dan orang-orang kafir berperang. Nah, dan di tempat tersebut terjadi peperangan tidak hanya satu kali saja, tetapi berkali-kali. Nah, sehingga ada 3 perang Badar, makanya di sini disebutkan Al-Kubra, perang Badar yang besar sekali. Karena ada perang Badar yang pertama, kemudian ada perang Badar yang kedua, yaitu yang ini, yang besar ini. Yang ketiga, perang Badar yang terakhir. Perang Badar Kubra Perang Badar Kubra, kata-kata Syekh menulis di situ, perang Badar Yaumul Furqan, pada hari pembeda. Dan kata Syekh rahimahullah, pada bulan Ramadan. Nah, perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 2 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW sedang berpuasa Ramadan tentunya, karena sebelum bulan Ramadan ini di tahun kedua, Rasulullah SAW sudah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah SAW mendapat berita tentang kembalinya kafilah dagang Quraisy dari Syam bersama Abu Sufyan. Di dalamnya terdapat banyak harta orang-orang Quraisy. Kalau antum masih ingat, sebelumnya ketika perang Al-Usyairah, Rasulullah SAW ya mencegat kaum muslimin, mencegat orang-orang kafir, menghadang mereka. Dan di perang Usyairah ini orang Quraisy pun berhasil lolos. Perang Usyairah
Rasulullah berangkat pada bulan Jumadil Akhirah bersama 150 muhajirin menghadang kafilah orang Quraisy yang sedang dalam perjalanan menuju Syam, yang menuju Palestina. Beliau berangkat bersama 30 pasukan berkendara berkendara unta untuk mengejarnya. Beliau sampai di Dzul Usyairah, ya, Dzul Usyairah di wilayah Yanbu. Sekarang menjadi pantai Yanbu. Nah, sampai di sana ternyata kafilah tersebut telah lewat beberapa hari sebelumnya. Kafilah tersebut adalah kafilah yang mereka hadang dalam peristiwa perang Badar kembalinya dari Syam. Nah, jadi kafilah yang dihadang Nabi pada perang Badar yang besar ini adalah kafilah yang mereka lolos dari kejaran Nabi ketika perang Usyairah. Nah, di antaranya ada Abu Sufyan. Abu Sufyan, keponak Abu Sufyan adalah menantunya Utbah bin Rabi'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memobilisasi pasukan untuk keluar menghadang kafilah tersebut. Nah, beliau berangkat dengan segera bersama 313 orang. Mereka tidak membawa kuda kecuali 2 ekor saja. Jadi yang dibawa kudanya cuma 2 ekor saja. Itu pun kuda milik Zubair bin Awam dan satu lagi milik Miqdad bin Al-Aswad. Mereka juga membawa 70 ekor unta. Jadi 2 kuda, 70 unta. Setiap seekor unta dikendarai oleh dua atau 3 orang secara bergantian. Ya. Jadi nanti yang capek naik, yang tidak capek turun, jalan kaki seperti itu, Masya Allah. Setiap ekor unta. Nah, beliau menyerahkan urusan pemerintahan di Madinah kepada Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang sahabat, ya termasuk sahabat yang pertama kali datang ke Madinah, ya Abdullah bin Maktum bersama Mus'ab bin Umair. Sesampai di Rauha, Rasulullah SAW memulangkan Abu Lubabah. Rasulullah SAW memulangkan Abu Lubabah, sahabat beliau. Ya, untuk apa ya, Ikhwah? Untuk menyerahkan pemerintahan Madinah kepadanya. Abu Lubabah dia bukan orang buta, adapun Abdullah bin Maktum orang buta. Beliau menyerahkan bendera pasukan kepada Mus'ab bin Umair. Pasukan perang Badar diberikan kepada Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab ini masih muda, yang Mus'ab ini juga orang yang pertama kali datang ke Madinah. Nah, panji-panji kaum muhajirin kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian panji-panji Ansor pada Sa'ad bin Mu'adz. Bukan Sa'ad bin Ubadah. Jadi pasukan paling utama Mus'ab, kemudian sayap kanan, sayap kiri gitu ya. Muhajirin pada Ali bin Abi Thalib, kemudian yang Ansor itu kepada Sa'ad bin Mu'adz, orang dari Aus ya. Bukan Khazraj tapi Aus. Ketika sampai di dekat Sofra, beliau mengutus Basbas bin Amr dan Ali bin Abi Za'ba. Karena juga tidak tahu siapa mereka semuanya. Karena nggak ada kisahnya. Basbas bin Amr, kemudian Adi bin Abi Za'ba. Nampaknya nih dari orang Madinah apa ya? Untuk mencari berita tentang kafilah dagang tersebut. Jadi untuk memata-matai. Mendengar keberangkatan Rasulullah SAW, Abu Sufyan pun mengupah dan mengutus Damdam bin Amr al-Ghifari supaya bergegas ke Mekah. Nampaknya pengalaman-pengalaman sebelumnya itu menjadikan orang Quraisy itu sangat berhati-hati.
Jadi kan Rasulullah SAW kan sudah mengutus sebelumnya pamannya Hamzah, kemudian Ubaidah, kemudian Ubaid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdullah bin Jahsy. Semuanya kan sudah pernah diutus. Dan itu tentunya Abu Sufyan harus berhati-hati. Sehingga Abu Sufyan juga mengutus satu orang, ya, namanya Damdam bin Amr. Kok Damdam dom-dom? Nah, di situ sama Damdam. Pakai dal. Damdam bin Amr al-Ghifari. Kemudian Damdam ini pergi kemana? Ke Quraisy. Pergilah kamu ke Quraisy. Guna menyampaikan himbauan kepada orang-orang Quraisy supaya berangkat untuk melindungi kafilah dagang mereka. Karena yang dibawa Abu Sufyan itu tidak hanya hartanya dia, tetapi hartanya Abu Jahal dan teman-temannya juga. Nah, karena kebiasaan mereka ini menitipkan barang dagangan. Mereka pun bangkit dengan segera. Orang Quraisy bangkit dengan segera. Tidak ada tokoh-tokoh mereka yang tinggal selain Abu Lahab yang mewakilkan keadaannya kepada pasukan dalam pasukan kepada seorang yang diupahnya. Abu Lahab nggak keluar tapi nyuruh orang lain untuk pergi. Mereka juga mengajak kabilah-kabilah Arab di sekitar mereka, sekitar orang Quraisy ya, sekitar Mekah, sehingga seluruh klaim dalam suku Quraisy selain Bani Adi ikut serta. Adapun di kalangan Bani Adi tidak ada seorang pun yang ikut serta dalam pasukan Quraisy. Bani Adi itu baninya Umar bin Khattab. Pasukan Quraisy berangkat dari kampung halaman mereka dengan keadaan sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 47. Dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah. Allah pun mempertemukan kedua pasukan itu tanpa ada perjanjian sebelumnya. Biasanya kan kalau perang kan ada perjanjian. Temu di mana, pasukan berapa, ini gitu. Tapi ini nggak ada sama sekali. Karena Rasulullah juga tidak tahu ternyata Abu Sufyan itu juga sudah ngutus orang gitu. Jadi betul-betul sekiranya kamu mengadakan persetujuan dengan menentukan hari pertempuran, pasti kamu tidak sependapat dengan menentukan pada hari pertemuan itu. Ibarat kata kalau Rasulullah SAW perjanjian mau berperang, mereka nggak akan bisa. Rasulullah kan jumlahnya sedikit sekali gitu. Sedangkan orang Quraisy 100.000 orang. 1 banding 3. Tetapi Allah menghendaki memang harus pertemuan terjadi di perang Badar tadi. Mau tidak mau. Sudah ditentukan sama Allah SWT. Rasulullah kan tujuannya cuma menghadang kafilah tadi. Dagang Quraisy gitu. Karena orang Quraisy sudah mengambil hartanya kaum muhajirin. Giliran mereka untuk mengambil alih gitu. Ketika mendengar keberangkatan para Quraisy, pasukan Quraisy, Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabatnya. Ya, betul-betul membingungkan. Karena Rasulullah SAW tidak berharap berperang sebenarnya. Ya. Gimana solusinya? Nah, Rasulullah SAW pun berembuk meminta pendapat kepada sahabatnya. Kaum muhajirin pun berbicara dengan baik. Ya, beliau untuk kedua kalinya meminta pendapat mereka. Lantas kembali kaum muhajirin berbicara. Jadi Rasulullah mengatakan, ini gimana nih kita mau mendapat Abu Jahal dan yang lainnya, mereka mau keluar gitu kan. Yang setuju dengan pendapat Nabi atau yang merespon pendapat Nabi cuma orang-orang Quraisy, orang muhajirin saja, muslim muhajirin. Muslim Ansar yang ikut waktu itu diem aja.
Sampai Rasulullah ngomong kedua kali juga diem aja gitu kan. Cuma Muhajirin. Sampai Rasulullah SAW mengucapkan yang ketiga kalinya, beliau minta pendapat mereka sehingga tahulah orang-orang Ansor bahwa Rasulullah mengarahkan permintaan tersebut kepada mereka. Karena Rasulullah SAW sudah paham kalau orang-orang Muhajirin mereka sudah siap berperang karena sudah mereka bersama siapa? Hamzah, sama Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah dan yang lainnya kan? Kan udah diutus sama Rasul. Kemudian juga ikut perang sama Rasul sebelum perang Badar ini. Rasulullah tahulah keinginan orang Muhajirin. Tapi Rasulullah ingin menyindir begitu loh. Meminta Ansar, tapi berkali-kali nggak paham mereka. Makanya kadang kalau misalkan nggak paham ya kita diulangi. Disindir kok nggak paham-paham gitu kan. Ya, orang Ansar disindir ya berkata. Sampai 3 kali nggak paham. Sampai akhirnya mereka pun memahami bahwa Rasulullah mengarahkan permintaan tersebut kepada orang-orang Ansar. Maka Sa'ad bin Mu'adz sebagai panglima Ansor berkata, tampaknya Anda menyindir kepada kami, wahai Rasulullah. Antum bisa bayangkan. Tampaknya Anda menyindir kami, wahai Rasulullah. Ya. Mengisyaratkan apa? Rasulullah SAW juga pernah menyindir. Ya, menyindir nggak masalah. Bahkan kadang Rasulullah kalau menasihati juga menyindir. Kenapa sih sebagian orang mengatakan seperti ini, seperti itu? Nah, karena dengan sindiran itu orang juga biar paham, nggak perlu ditunjuk dengan terang-terangan. Takutnya kalau ditunjuk terang-terangan nanti ini. Nah, Sa'ad bin Mu'adz dari suku Aus mengatakan, tampaknya Anda menyindir kepada kami, wahai Rasulullah. Beliau memang mengarahkan hal itu kepada orang-orang Ansor. Tidak lain karena mereka dulu telah membaiat beliau di wilayah mereka. Seakan-akan Anda khawatir kepada Ansor, akan Anda lihat tidak membela Anda kecuali jika berada di wilayah mereka. Nah, saya di sini berbicara dan menjawab atas nama kaum Ansor. Karena saat bin Mu'adz ini ketuanya. Silakan berangkat bersama kami. Kemana saja Anda suka, wahai Rasul. Sambungkan ikatan siapa saja yang Anda kehendaki. Putuskan siapa saja yang Anda kehendaki. Ambillah kami, harta kami, seberapa saja Anda mau dan memberikan kepada kami seberapapun Anda mau. Dan harta yang Anda ambil itu lebih kami sukai daripada yang tidak Anda ambil. Demi Allah, andai kata Anda mengajak kami berjalan sampai ke Barak di wilayah Gumdan, niscaya kami akan tetap menyertai perjalanan Anda. Demi Allah, andai kata Anda mengajak kami menyeberangi lautan ini, niscaya kami akan menyeberanginya bersama Anda. Miqdad bin Al-Aswad pun berkata, jadi kami tidak akan berkata seperti ucapan kaum Musa kepada Musa, wahai Rasul, pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Masya Allah, orang-orang Ansar. Tetapi kami akan berperang di depan dan di belakang, kanan dan kiri Anda. Maka berbinarlah wajah Rasulullah mendengar ucapan tersebut dari mereka. Beliau bersabda, bergeraklah kalian dan bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari 2 kelompok dan sungguh aku sudah melihat mereka lokasi kematian mereka. Sebagian sahabat tidak suka memandang pasukan yang datang dari Mekah. Mereka berkata, kita tidak bersiap untuk menghadapi mereka. Itulah yang digambarkan dalam firman Allah SWT. Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Hingga berfirman, walaupun orang-orang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Ya karena 1:3, ibarat kata para sahabat ya belum siap karena lawannya Quraisy itu banyak banget. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke arah Badar. Abu Sufyan sudah turun terlebih dahulu dan mencapai pantai. Ia menulis surat kepada orang-orang Quraisy dengan pesan, "Kembalilah kalian wahai orang-orang Quraisy, karena kalian berangkat semata-mata untuk melindungi kafilah dagang kalian, dan aku telah selamat." Jadi kan bukan untuk berperang gitu kan. Jadi Abu Sufyan itu juga maunya nggak berperang gitu kan. Maunya apa? Cuma melindungi hartanya saja biar nggak dirampas Muhammad. Mereka pun mendengar berita itu sehingga mereka bermaksud untuk kembali ke Mekah. Tapi Abu Jahal berkata, jadi suratnya udah sampai diterima, tapi Abu Jahal malah marah-marah. Demi Allah, kita tidak akan pulang kecuali setelah sampai di Badar, bermukim di sana, memberi makan orang-orang yang datang kepada kita, minum arak, kemudian para biduan wanita memainkan musik untuk kita, dan orang Arab mendengar apa yang kita lakukan itu, sehingga mereka selama-lamanya tetap segan dan takut kepada kita. Jawabnya siapa? Abu Jahal. Kemudian Akhnas bin Syuraik menyarankan agar mereka kembali pulang. Orang-orang Quraisy pulang saja. Tapi mereka tidak mau. Maka ia dan Bani Zuhrah pulang sendiri. Akhnas bin Syuraik dan Bani Zuhrah pulang. Bani Zuhrah ini baninya ibunya Nabi SAW. Aminah binti Wahab bin Abdul bin Zuhrah bin Kilab. Aminah binti Wahab bin Abdul bin Zuhrah bin Kilab. Sejak saat itu Akhnas semakin ditaati oleh kalangan Bani Zuhrah. Karena dia menyelamatkan kan. Nah, Bani Hashim juga bermaksud pulang kembali. Tapi Abu Jahal berkata, Bani Hashim itu baninya Nabi Muhammad SAW. Karena ya memang pemboikotan mereka ikut Nabi. Tapi kan setelah Nabi keluar ya mereka ya mau nggak mau harus ikut memerangi juga kan. Nah, Bani Hashim juga bermaksud pulang kembali. Tapi Abu Jahal berkata, jangan sampai kelompok ini meninggalkan kita. Sampai kita kembali. Maka mereka melanjutkan perjalanan kecuali Thalib bin Abi Thalib ia pulang. Jadi Thalib bin Abi Thalib. Anak pertamanya siapa? Abu Thalib. Anak pertamanya Abu Thalib, dia pulang. Tapi dia nggak diketahui pulang kemana, dia pokoknya dia pergi gitu aja. Nggak balik ke Mekah, nggak diketahui sampai dia masuk Islam atau tidak juga nggak diketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak hingga mencapai sumber air Badar yang terdekat. Hubayb bin Munzir berkata, bagaimana pendapat Anda, wahai Rasulullah, jika kita terus berjalan sampai ke mata air Kulub, yang telah kita ketahui airnya melimpah dan tawar, hingga singgah di sana dan mengeringkan sumber air yang lain. Pada malam itu Allah menurunkan hujan dan kali yang hujan satu kali yang mengeraskan pasir, menampakkan kaki dan meneguhkan hati kaum muslimin. Hujan malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di tempat yang akan menjadi ajang pertempuran. Beliau menunjuk dengan tangannya, di sini kematian fulan, ini tempat kematian fulan, insya Allah. Maka tidak ada seorang pun dari mereka yang tewas selain di tempat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Berarti ini mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat Rasulullah SAW, Allah memberitahukan kepada nabinya perihal yang gaib.
Ketika orang-orang musyrik muncul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, inilah orang-orang Quraisy telah datang dengan kesombongan dan keangkuhannya, datang dengan menantangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, kami memohon pertolonganmu yang telah kau janjikan kepada kami. Ya Allah, binasakan mereka pagi ini." Beliau berdiri mengangkat tangan dan memohon pertolongan kepada Rabb-Nya. Beliau betul-betul memohon dan mengangkat tangannya sampai-sampai selindang beliau terjatuh. Beliau SAW berdoa, "Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, aku menagih perjanjian dan janji-janjimu. Ya Allah, jika engkau binasakan kelompok orang beriman ini, niscaya engkau tiada akan diibadahi di bumi ini sesudahnya." Maka Abu Bakar As-Siddiq memeluk beliau dari belakang. Abu Bakar As-Siddiq memeluk beliau dari belakang. Kalau orang non-muslim mungkin bisa mengatakan tuh laki-laki sama laki-laki berpelukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Abu Bakar memeluk Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang dan berkata, "Cukuplah permohonanmu kepada Rabb-mu. Wahai Rasulullah, bergembiralah dengan zat yang jiwaku berada di tangannya. Allah akan memenuhi janjinya kepadamu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kaum muslimin memohon pertolongan dan keselamatan dari Allah. Maka Allah mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan kepada orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka." Surat Al-Anfal ayat 12. Allah juga mewahyukan kepada Rasul-Nya, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Masya Allah. 1.000. Surat Al-Anfal ayat 9. Murdifin dengan kasroh adalah dengan fathah murdafin artinya apa sih? Data mereka tidak sekaligus berbarengan melainkan silih berganti. Jadi silih berganti ya, malaikat tuh datangnya nggak langsung brus semuanya enggak. Tapi kayak kelompok-kelompok begitu. Ketika pagi datang, Anda nggak tahu apakah Rasulullah waktu itu berdoanya ketika malam hari atau sepertiga malam terakhir. Yang jelas sebelumnya Rasulullah berdoa. Ketika pagi datang, orang-orang Quraisy pun sudah berada di kesatuan tempur mereka. Allah menampakkan sedikit jumlah kaum muslimin dalam penglihatan mereka. Sampai-sampai Abu Jahal berkata, ketika Utbah bin Rabi'ah menyarankan untuk kembali, karena khawatir terjadinya perpecahan dan permusuhan di antara kaum Quraisy, karena mereka telah membunuhi kerabat-kerabat mereka. Masa perang sama kerabat sendiri sih gitu. Jadi Utbah bin Rabi'ah itu udah nyaranin. Kemudian Akhnas bin Syuraik juga sudah nyaranin. Kemudian tadi siapa lagi? Yang nyaran Abu Jahal tadi loh. Pokoknya banyak lah yang nyaranin Abu Jahal. Tapi Abu Jahal itu kan ya umurnya hampir sama seperti Nabi lah. Cuma lebih tua 1 tahun. Kalau Nabi ini mungkin umurnya 55 apa ya. Nah, ketika hijrah itu Rasulullah umur 53, 54, 55. Nah, Nabi Muhammad 55 lah. Abu Jahal 56. Utbah nyaranin, "Ayo Abu Jahal balik yuk kita ke Mekah aja. Masa kita mau merangin saudara kita sendiri gitu." Sebenarnya bukan demikian sebenarnya dia. Ya, ini Utbah mengetahui bahwa Muhammad adalah manusia yang pemakan unta dan
Allah juga menampakkan jumlah kaum musyrikin menjadi sedikit dalam penglihatan kaum muslimin. Jadi Allah menjadikan penglihatan orang kafir, orang Quraisy sedikit. Dan Rasulullah juga ditampakkan, walaupun 1000 tapi ditampakkan sedikit juga. Allah juga menampakkan jumlah kaum musyrikin menjadi sedikit dalam penglihatan kaum muslimin karena Allah akan menetapkan satu ketetapan yang sudah dipastikan, sudah ditakdirkan. Abu Jahal menyuruh Amr bin Al-Hadrami. Oh, Amir, anak kira Amr. Amir. Abu Jahal menyuruh Amir Al-Hadrami, ini tulisannya. Nah, saudara dari Amr bin Al-Hadrami. Kalau antum masih ingat Amr bin Al-Hadrami siapa? Amr bin Al-Hadrami adalah orang Quraisy pertama kali yang dibunuh kaum muslimin. Siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya adalah Abdullah bin Jahsy. Nah, untuk menuntut balas atas kematian saudaranya Amr bin Al-Hadrami. Maka ia berteriak dan membuka pantatnya. Ya ampun, ngapain buka pantatnya di depan laki-laki? Nah. Maka ia berteriak, Amir berteriak dan membuka pantatnya. Saya berteriak, duhai Amr, duhai Amr, gitu ya. Maka menggelagakkanlah emosi mereka dan terjadilah peperangan. Menuntut balas, begitu. Rasulullah SAW merapikan barisan, kemudian beranjak dan tertidur ringan. Masya Allah. Rasulullah merapikan barisannya, rapikan. Kemudian beranjak dan tertidur ringan. Sedangkan kaum muslimin juga serentak terserang kantuk. Ngantuk semuanya. Adapun Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW menjaga beliau. Adapun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar menjaga beliau bersama dengan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Rasulullah kan di kemah begitu ya. Dijaga sama Abu Bakar As-Siddiq dan Sa'ad bin Mu'adz. Atau tidak di kemah, pokoknya dijaga sama Abu Bakar sama Sa'ad bin Mu'adz. Dan sejumlah orang Ansor di pintu kemah. Oh, ternyata di kemah. Beberapa orang. Rasulullah SAW lantas keluar mengenakan baju besi dan membaca ayat ini. Jadi sebelum perang itu kayak dikasih tidur dulu buat penenang Nabi SAW. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang, kata Rasulullah. Ketika membaca surah Al-Qamar ayat 45. Allah menjadikan bahu kaum musyrikin menjadi sasaran empuk kaum muslimin untuk dibunuh dan ditawan. Kaum muslimin berhasil menewaskan 70 orang musyrikin dan menawan 70 orang lainnya. Kalau dipikir-pikir dikit loh. Masa 3.000 cuma 70. Nah, mungkin pada kabur kali ya. Utbah bin Syaibah, keduanya putra Utbah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah, keduanya putra Rabi'ah. Naam. Dan Al-Walid bin Utbah keluar dari barisan Unun untuk menantang duel. Ini yang kisahnya nanti membuat Hindun binti Utbah memakan jantungnya Hamzah. 3 orang keluar duel. Nah, 3 orang keluar duel. Maka keluarlah dari barisan kaum muslimin 3 orang dari kalangan Ansar untuk menghadapi mereka. Namun Utbah dan kawan-kawannya Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah sama Al-Walid bin Utbah, kakaknya Hindun, mereka mengatakan, orang-orang setara dan terhormat. Kami tidak punya keperluan dengan kalian, wahai orang-orang Ansar. Al-Khazraj. Kami menginginkan anak-anak paman kami. Mana? Keluarkan. Maka keluarlah Hamzah, Ubaidah bin Al-Harith, dan
Ubaidah bin Al-Harith dan Ali bin Abi Thalib. Kok Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib sih? Beneran gak nih? Terjemahannya ngawur. Bener nih, Hamzah. Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Bukan Abdul Muttalib. Nanti beda lagi nanti orang nerjemah memahaminya. Di sini terjemahnya Abdul Muttalib, dihapus Abdulnya. Karena beda ya. Berarti paman Nabi sama keponakan Nabi gitu. Pertama Hamzah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. 5. Paman Nabi. Kemudian ada juga paman Nabi yang kedua, namanya Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Tuh. Paman Nabi. Sama satu lagi keponakan Nabi, sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib. 3 orang. Ali berhasil membunuh lawannya Al-Walid. Nah, karena Al-Walid ini dia ya sepantaran dengan Ali gitu kan. Dan dia kakaknya Hindun, bunuh dia sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Hamzah berhasil membunuh lawannya Syaibah. Syaibah ini pamannya Hindun binti Utbah. Dibunuh sama Hamzah. Adapun Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib paman Nabi SAW, ya. Adapun Ubaidah dan Utbah sama-sama berhasil melukai lawannya. Keduanya sama kuat karena sepintar perang juga Utbah. Maka Hamzah dan Ali menyerang musuh Ubaidah dan membunuhnya. Keduanya pun menggotong Ubaidah yang kakinya telah terputus. Ya Allah, kasihan banget. Jadi Utbah berhasil dibunuh. Hamzah dan Ali menyerang musuh Ubaidah. Ya Utbah tadi yang membunuh Utbah bin Rabi'ah. Keduanya pun menggotong Ubaidah dan kakinya telah terbunuh. Ubaidah berkata, andai kata Abu Thalib masih hidup, tentu ia tahu bahwa kami lebih layak mengucapkan ucapannya. Jadi kan setara kan, Ubaidah, Hamzah itu kan paman Nabi, Abu Thalib juga paman Nabi. Ubaidah mengatakan, kami selamatkan Muhammad dan bertarung membelanya hingga berkalang tanah. Lupa kepada anak dan istri. Sehingga Ubaidah pun meninggal dunia. Paman Nabi tadi meninggal dunia. Paman Nabi yang pertama kali Rasulullah utus berang itu loh, tahun 1 Hijriah. Ubaidah pun meninggal dunia di Safra. Mengenai mereka itu turunlah firman Allah. Inilah 2 golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar saling bertengkar mengenai Rabb mereka. Surat Al-Hajj ayat 19. Ali bin Abi Thalib pun berkata, aku orang yang kelak berlutut pertama kali di hadapan Allah pada hari kiamat untuk mengajukan tuntutan. Ketika orang-orang Quraisy hendak berangkat ke perang Badar, mereka teringat peperangan yang telah terjadi mereka dengan Bani Kinanah. Maka iblis menampakkan diri di hadapan mereka, menjelma sebagai Suraqah bin Malik. Maka berkatalah iblis tadi, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah pelindung kalian, wahai orang-orang Quraisy. Namun ketika pasukan sudah disiagakan untuk berperang dan iblis melihat para malaikat tuh, iblis itu ikut perang. Antum kira iblis itu nggak bisa ikut perang? Iblis ikut perang gitu. Ketika iblis setan ikut perang, melihat malaikat turun berangsur-angsur itu ya, berkelompok-kelompok, langsung akhirnya mereka pun lari terbirit-birit. Orang-orang pun bertanya, kemana Suraqah bin Malik? Ya, Suraqah bin Malik padahal nggak ikut gitu kan. Iblis menjawab, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini. Dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu.
orang-orang munafik dan yang hatinya terdapat penyakit mengira bahwa kemenangan akan diperoleh dengan jumlah yang banyak. Mereka berkata, mereka orang-orang mukmin itu ditipu agamanya. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa pertolongan dari Allah akan datang hanyalah berkat tawakal mereka kepada Allah saja. Nah, ketika musuh sudah dekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri berkhutbah dan mengingatkan kaum muslimin bahwa mereka akan memperoleh pertolongan dengan kesabaran dan keteguhan, serta bahwa Allah janjikan surga. Alhamdulillah. Surga bagi siapa saja di antara mereka yang mati syahid di jalannya. Maka Umair bin Hammam bin Jamuh Umair bin Hammam. Maka Umair bin Hammam bin Jamuh mengeluarkan beberapa kurma dari kantongnya, lantas memakannya. Tak lama kemudian ia berkata, kalau aku hidup menunggu habis memakan kurma ini hidup yang terlalu lama. Ia membuang kurma-kurma itu dan berperang hingga terbunuh. Ia seorang muslim pertama yang gugur. Umair bin Hammam bin Jamuh. Rasulullah SAW mengambil segenggam debu, kemudian melemparkan ke wajah orang-orang kafir, sehingga tidak ada seorang pun laki-laki kafir kecuali matanya terkena debu. Itulah yang disinggung dalam firman Allah, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Surat Al-Anfal ayat 17. Abu Jahal berdoa memohon kemenangan. Ia berkata, ya Allah, Muhammad telah memutus hubungan kerabat kami, kata Abu Jahal. Tuh lihat, semuanya mengatakan sesat kan? Abu Jahal mengatakan Muhammad sesat. Muhammad mengatakan Abu Jahal sesat. Yang benar siapa? Ya Rasulullah lah. Makanya zaman sekarang juga sama. Semua mengatakan sesat. Salafi sesat, Salafi ini, Wahabi sesat. Dikatakan seperti itu. Kita mengatakan mereka sesat. Semuanya mengaku sesat. Tapi yang benar siapa? Siapa yang mengikuti Rasulullah SAW? Ya Allah, kata Abu Jahal, Muhammad telah memutus hubungan kerabat kami dan membawa ajaran aneh yang tidak kami kenal. Maka binasalah ia pagi ini. Bayangin, kita dakwah persis sama Nabi Muhammad SAW. Kita dikatakan dakwah memecah belah umat. Dakwah tauhid. Padahal Rasulullah SAW berpuluh-puluh tahun ngajak tauhid loh. Kok bisa-bisanya gitu loh. Kita dikatakan memecah belah umat. Kami kaum muslimin telah terlibat pertempuran. Ketika kaum muslimin telah terlibat pertempuran dengan orang-orang kafir, mereka membunuh dan menawan. Sementara itu Sa'ad bin Mu'adz berdiri di hadapan Rasulullah SAW bersama beberapa orang dari kalangan Ansar di tenda. Rasulullah SAW melihat di wajah Sa'ad gambaran ketidaksukaan.
Maka beliau bertanya, tampaknya engkau tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang? Ia menjawab, benar, demi Allah, wahai Rasulullah. Ini merupakan peperangan pertama yang ditakdirkan oleh Allah terjadi melawan orang-orang musyrik. Terjun dalam peperangan lebih aku sukai daripada menjaga orang. Ya. Setelah beberapa usai dengan kekalahan pihak musuh, Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang tahu apa yang dilakukan Abu Jahal? Ayo, siapa yang tahu? Ayo cari Abu Jahal mana? Maka Ibnu Mas'ud pun, Abdullah bin Mas'ud berkata, pergi. Ia mendapati Abu Jahal telah dipukul oleh Muawwidh bin Auf, dua putra Afra. Afwan. Muawwidh dan Auf, dua orang putra Afra. Hingga sekarat, Ibnu Mas'ud pun memenggal jenggot Abu Jahal. Kemudian berkata kepadanya, engkau Abu Jahal? Abu Jahal bilik bertanya, milik siapakah kemenangan hari ini? Ya kan, udah sekarat, tinggal sekarat gitu ya. Diajak ngobrol sama Abdullah bin Mas'ud. Milik siapa kemenangan ini? Kata Abu Jahal. Kata Abdullah bin Mas'ud, milik Allah dan Rasulnya. Ketika ia bertanya, apakah Allah telah menghinakanmu wahai musuh Allah? Abu Jahal menjawab, adakah orang yang lebih terhina daripada seorang pria yang dibunuh oleh kaumnya? Maka Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Ia berkata, aku telah membunuhnya wahai Rasul. Padahal tadi yang pertama kali memukul siapa? Muawwidh bin Afra dan Auf bin Afra. Rasulullah bertanya, mana sih Abu Jahal? Muawwidh. Ya, ini loh namanya Muawwidh. Auf bin Afra. Kemudian yang menghabiskan, yang memenggalnya ya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud ini pernah ada kisah ketemu dia sama Abu Jahal dan Abu Jahal ngata-ngatain gitu. Kalau kita mau ngasih kisah itu, nggak ada habisnya, panjang. Kemudian mana sampai tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah dari kasih tahu, wahai Rasul, nih kepalanya Abu Jahal nih. Rasulullah pun sontak mengatakan, Allah, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Benarkah? Beliau mengucapkan 3 kali, Allah, la ilaha illallah. Apakah betul demikian? Kok Arab ini seperti Allahul ladzi la ilaha illahu. Allahul ladzi la ilaha illahu. Allahul ladzi la ilaha illahu. 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Nah, ini yang buat takbiran anak-anak kecil, orang-orang ketika hari raya. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Nah, kemudian segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, menolong hambanya, mengalahkan sendiri semua golongan. Ayo tunjukkan Dia kepadaku. Kami berangkat, lantas saya memperlihatkan kepada beliau ketika berdiri di hadapannya. Beliau bersabda, ini adalah Fir'aun umat ini. Di kepalanya udah tuh, kemudian diajak. Abdullah bin Mas'ud, bawa saya pergi ke tempatnya Abu Jahal. Kasih tahu, nih wahai Rasul, kata Rasulullah mengatakan, hadza Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal, Amr bin Hisham, dia adalah Fir'aunnya umat ini. Nabi Musa ketemu sama Fir'aun. Dan Rasulullah juga ketemu Fir'aun zamannya. Kemudian kisah yang berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya, menawan Umayyah bin Khalaf dan putranya Ali. Bilal melihat Umayyah bin Khalaf. Bilal ini kan mantan budaknya, tapi dulu disiksa sama Umayyah bin Khalaf. Sedangkan dulu dia pernah disiksa oleh Umayyah semasa di Mekah.
Bilal berkata, inikah sang dedengot kekafiran Umayyah? Aku tidak selamat. Aku tidak selamat jika dia selamat. Pokoknya harus dibunuh begitu. Kemudian Bilal berhasil membakar emosi sekelompok orang Ansar, sedangkan Abdurrahman bin Auf melindungi keduanya dari kaum Ansar. Kaum Ansar pun berhasil mengejar mereka karena kerepotan melindungi Ali putra Umayyah. Abdurrahman bin Auf tidak sempat lagi melindungi Umayyah bin Khalaf sehingga mereka berhasil membunuhnya. Aslinya Umayyah bin Khalaf tuh dia mau nyerah begitu kan ya, Pak. Aku nyerah gitu. Tapi kejar sama para Ansar. Akhirnya dibunuh juga itu Umayyah bin Khalaf. Nah, kemudian mereka mengejar keduanya. Abdurrahman pun berkata kepada Ali, tiarap. Ali pun bertiarap. Tiarap maksudnya kalah. Nah, selanjutnya Abdurrahman menjatuhkan dirinya ke tubuh Ali. Orang-orang Ansor pun menusukkan pedang dari bawah tubuh Abdurrahman. Ya Allah. Sehingga berhasil membunuhnya. Sebagian pedang itu juga mengenai kaki Abdurrahman bin Auf. Sekarang Anda baru paham. Kenapa kok dari 1.000 orang yang meninggal cuma 70 orang doang? Atau 70 orang saja, kemudian 70 orang ditawan dan sisanya pergi kabur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga nggak mau, ibarat kata Rasulullah menasihati semaksimal mungkin jangan ada sampai pertumpahan darah. Dah, titik. Rasulullah kan menginginkan masuk Islam. Kalau misalkan mereka bisa menyerah dan masuk Islam, kenapa tidak? Kenapa harus dibunuh begitu? Kecuali beberapa orang yang betul-betul sudah ditakdirkan dibunuh, ya dibunuh. Atau orang yang ngeyel, nggak mau tiarap, nggak mau berserah diri, ya tetap nanti dibunuh. Paham ya ikhwah? Soalnya masa sih kaum muslimin cuma bisa gini? Padahal itu dibantu sama malaikat juga loh. Secara akal kan malaikat yang Allah turunkan 1.000 malaikat itu membawa pedang mereka, lalu membawa senjata melawan 1.000. Sekarang kalau malaikat turun, kalau langsung dihabisi mati semuanya itu 1.000. Tapi tidak, ya, yang dihabiskan cuma 70 orang saja yang meninggal dunia. Kenapa? Ya karena apa namanya? Kalau masih bisa, kenapa kok harus dibunuh begitu kan? Maunya Islam dulu. Itu sih menurut yang Anda lihat sih. Tadi coba antum bayangin aja, Abdurrahman bin Auf loh, sampai segitunya melindungi orang yang Arab tadi loh, orang Mekah tadi loh. Nampaknya kan beliau memang mendapatkan pengajaran dari Nabi. Lagi pula kan itu semuanya kerabatnya Nabi semuanya kan? Itu semuanya kerabatnya Nabi loh. Antum kira bukan kerabat Nabi? Abu Jahal itu kerabat Nabi. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah itu kerabat Nabi semuanya itu. Makanya Rasulullah berusaha jangan sampai dibunuh begitu kan. Tapi ya gimana lagi, oh namanya sudah ditetapkan. Nah, sampai begitu relanya Abdurrahman bin Auf berkorban sampai ketusuk juga tuh kakinya, ya Allah, kasihan banget. Sehingga Umayyah bin Khalaf dan anaknya Ali bin Umayyah mati terbunuh, dua-duanya mati terbunuh. Padahal udah dilindungi sama siapa? Abdurrahman bin Auf. Sebelum itu Umayyah pernah mengatakan kepadanya, siapakah yang di dadanya terdapat tanda bulu unta? Tanda bulu unta? Nah, ia menjawab, itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Umayyah berkata, dialah orangnya yang banyak membuat ulah terhadap kami gitu. Pada hari itu pedang Ukasyah bin Mihsan terputus. Ukasyah bin Mihsan yang hadis masyhur sekali, 70.000 orang masuk
surga tanpa hisab. Nah, Ukasha termasuk. Pada hari itu pedang Ukasha bin Mihsan terputus. Maka Rasulullah SAW memberikan sepotong kayu doang loh. Nah, setelah diambil dan digerakkannya, ia kembali menjadi pedang yang panjang di tangannya. Masya Allah. Ya. Ia masih terus menggunakan pedang itu sampai terbunuh pada perang Riddah. Jadi Ukasha bin Mihsan cuma dikasih kayu nih. Ukasha bin Mihsan, dia termasuk orang yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia ikut perang Badar. Kemudian putus tuh pedang. Akhirnya dikasih Nabi, ini tak kasih kayu gitu kan. Gerakan ya, akhirnya digerakkan. Jadi pedang beneran. Dan pedang ini dia gunakan untuk berperang terus sampai akhirnya Ukasha bin Mihsan meninggal dunia ketika perang Riddah di zamannya Abu Bakar begitu. Setelah peperangan usai, Nabi SAW berjalan sampai di hadapan para korban tewas. Ya, beliau berkata, seburuk-buruk keluarga Nabi adalah kalian tuh. Seburuk-buruk kerabat ya kalian ini gitu loh. Kalian mendustakanku. Namanya kerabat itu aslinya namanya kerabat itu jangan mendustakan gitu loh. Lawang keponakannya jadi nabi kok enggak banggai gimana? Kalian mendustakanku sedangkan orang-orang membenarkanku. Kalian membiarkanku pergi, mengusirku sedangkan orang-orang membelaku. Kalian mengusirku sedangkan orang-orang memberikanku tempat tinggal untukku. Kalian itu gimana orang-orang Quraisy? Saya itu keluarga kalian kok malah diusir gitu kan. Kemudian beliau memerintahkan agar mereka diseret dan dilemparkan ke dalam sumur-sumur Badar. Yang mati loh ya. Nah, kemudian beliau berdiri di hadapan mereka lantas berkata, "Wahai Utbah bin Rabi'ah." Utbah bin Rabi'ah masih ingat yang dia di samping Ka'bah kemudian datang, "Hei Muhammad, kamu mau apa sih? Kalau kamu mau istri kita kasih, raja kita kasih." Masih ingat kan? Terus dibacakan surah Fussilat kemudian stop gitu Utbah. Dan wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai fulan dan wahai fulan, apakah kalian telah mendapatkan janji Tuhan kalian itu benar gitu. Berarti dijamin masuk neraka. Utbah bin Rabi'ah masuk neraka, Syaibah bin Rabi'ah masuk neraka. Paham? Jadi orang-orang yang dijamin masuk neraka sama Nabi ya udah kita katakan gitu. Kemudian Umar menukas, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda berbicara dengan orang-orang yang telah menjadi bangkai?" Umar bin Khattab waktu itu umurnya berapa ya? 42 tahunan lah gitu. Masih muda. Kemudian beliau menjawab, engkau tidak lebih mendengar ucapanku daripada mereka. Maksudnya mereka lebih dengar loh, wahai Umar. Kemudian beliau SAW pulang dalam keadaan memperoleh pertolongan dan kemenangan dengan senang hati serta membawa tawanan dan rampasan perang. Sesampai di Safra, rampasan perang dibagikan. Nah, beliau juga memenggal leher Nadhr bin Al-Harith. Nadhr bin Al-Harith. Kemudian ketika singgah di Irq Zabiyah, kalau kadang kayak gini tuh maunya kepingin lihat Arabnya gitu loh, karena terjemahan tuh kadang nggak suka nih. Tuh. Irq Dobiyah. Nah. Beliau memenggal leher Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya Allah. Kemudian ketika singgah di Irqud Dobiyah, Rasulullah SAW memenggal leher Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid? Dia yang mencakik Nabi lah, yang menjeret Nabi. Ketika sholat dikasih kotoran, Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian beliau memasuki kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW memasuki kota Madinah dalam keadaan memperoleh kemenangan dan pertolongan. Semua musuh beliau di Madinah takut kepada beliau, termasuk orang-orang Yahudi. Mereka takut semuanya. Nah,
Maka banyak orang dari kalangan penduduk Madinah yang masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul didengar para munafik dan para sahabat pun masuk Islam. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul awalnya dia belum masuk Islam. Ketika setelah perang Badar masuk Islam. Muhammad menang nih, kita takut nih, kita takut dibunuh gitu. Ya udah masuk Islam semuanya. Kemudian jumlah orang yang ikut serta pada dalam perang Badar adalah 313 orang kaum muslimin, 14 orang di antara mereka gugur sebagai syuhada. Ya, 14 orang meninggal dunia, di antaranya tadi paman Nabi Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya. Kemudian Ibnu Ishaq rahimahullah, seorang sejarawan, mengatakan ada beberapa orang telah masuk Islam ketika Rasulullah SAW berhijrah. Mereka tidak ikut berhijrah karena ditahan oleh keluarga mereka di Mekah. Orang-orang Quraisy menimpakan siksaan kepada mereka sehingga mereka tak kuasa menerima siksa. Kemudian mereka ikut berangkat bersama kaum mereka ke Badar sehingga ada di antara mereka yang terbunuh. Allah pun menurunkan firman-Nya mengenai mereka. Di antaranya yang ikut perang Badar adalah Abdullah bin Suhail bin Amr. Nah, Abdullah bin Suhail bin Amr. Allah pun menurunkan firman-Nya mengenai mereka, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Nah, panjang sekali ya. Kemudian setelah itu pembagian ghanimah rampasan Badar. Baterainya mau ini. Rampasan ghanimah perang Badar. Rasulullah SAW memerintahkan agar rampasan perang Badar dikumpulkan. Mereka pun berselisih. Orang yang membawa rampasan perang berkata, itu milik kami. Sedangkan yang mengalahkan musuh mengatakan, kalau bukan karena kami tidak akan memperolehnya. Sedangkan orang-orang yang menjaga Rasulullah SAW berkata, kami tidak lebih berhak terhadap rampasan perang itu. Ributlah gitu tentang rampasan perang harta. Ubadah bin Samit berkata, maka Allah mencabut hak terhadap rampasan perang itu dari kami. Allah menetapkan pembagian itu menjadi wewenang Rasulullah SAW. Beliau yang membagikannya kepada kaum muslimin. Allah pun menurunkan firman-Nya. Ya, namanya baru pertama kali perang gitu kan. Maka mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu hanya kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Nubaih bin Wahab, ia berkata, Rasulullah SAW membagikan tawanan kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, hendaklah kalian saling berpesan dengan melakukan tawanan dengan baik. Abu Aziz bin Umair pun jatuh ke tanaman seorang pria dari kalangan Ansor. Nggak terkenal banget ya. Maka saudaranya Mus'ab bin Umair berkata, ikatlah ia kuat-kuat karena ibunya kaya raya. Abu Aziz berkata, saudaraku, begitulah pesanmu terhadapku? Mus'ab berkata, iya saudaraku, sedang kamu bukan saudara Islam. Abu Aziz berkata, aku bersama beberapa orang Ansor
ketika mereka berangkat pulang, bila mereka menyuguhkan makanan, maka mereka memberiku menu khusus berupa roti. Sedangkan mereka cukup makan kurma, lantaran pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka supaya memperlakukan kami dengan baik. Tidaklah ada sepotong roti yang sampai di tangan salah seorang dari mereka kecuali diberikannya kepadaku. Saya merasa malu sehingga saya kembali memberikannya kepada salah seorang dari mereka. Lantas ia pun mengembalikannya kepadaku. Ia tidak mau menyentuhnya. Kemudian tadi harta rampasan, sekarang tawanan, orang-orang yang ditawan 70 orang Quraisy tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai para tawanan orang Quraisy yang berjumlah 70 orang. Demikian pula jumlah pasukan musuh yang tewas juga 70 orang. Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan agar masing-masing dimintai tebusan agar hasilnya bisa menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Lantas mereka dibebaskan. Siapa tahu kelak Allah memberi mereka hidayah untuk masuk Islam. Umar berkata, tidak. Demi Allah, aku tidak sependapat demikian dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi menurutku, hendaklah Anda, wahai Rasul, serahkan pada tawanan itu kepada kami, lantas kami tebas leher mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh kekafiran dan dendengat kesyirikan. Ya Allah, apa betul-betul akhlaknya berbeda ya, sifat karakternya. Rasulullah SAW lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, sesungguhnya Allah bisa melunakkan hati sebagian mereka sehingga menjadi lebih halus daripada susu, dan juga mengeraskan hati sebagian yang lain sehingga lebih keras daripada batu. Perumpamaan wahai Abu Bakar seperti Ibrahim ketika berkata, dan dalam surat Ibrahim ayat 36, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Juga sebagaimana Isa, ya Allah, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ya, persis seperti Ibrahim dan Isa. Dalam kesempatan ini tentunya. Al-Maidah ayat 118. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Adapun perumpamaan wahai Umar seperti Musa ketika berkata, ya Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksa yang pedih. Juga seperti Nuh. Ya Allah, padahal kalau dipikir-pikir. Juga seperti Nuh ketika berkata, ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Kemudian beliau bersabda, hari ini kalian orang-orang yang miskin, maka jangan sampai ada seorang pun dari mereka yang lepas, kecuali dengan tebusan atau ditebas lehernya. Maka Rasulullah maka Allah pun menurunkan firman-Nya, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Umar berkata, keesokan harinya aku berangkat menuju Rasulullah SAW. Aku dapati beliau dan Abu Bakar duduk sambil menangis. Aku bertanya, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa yang menyebabkan Anda dan sahabat Anda menangis. Jika aku bisa menangis, aku akan ikut menangis. Dan jika tidak ada alasan bagiku untuk menangis, maka aku akan memaksakan diri untuk menangis, pura-pura menangis gitu ya. Karena beliau berdua menangis, beliau menjawab, aku menangis karena apa yang akan dihadapi oleh para sahabatmu besok disebabkan mereka telah mengambil tebusan. Telah tampak kepadaku siksa mereka jaraknya lebih dekat dari pohon ini. Beliau menunjuk pohon terdekat. Beliau juga berkata, andai kata turun azab, tidak ada yang selamat darinya kecuali Umar.
Orang-orang Ansor berkata kepada Nabi, kami tidak ingin mengambil tebusan untuk putra saudara perempuan kami Abbas. Beliau berkata, jangan biarkan tebusan itu walaupun 1 dirham. Nah, selesai. Perang Badar selesai. Terakhir kejadian yang ada di tahun kedua Hijriah, yaitu Perang Bani Qainuqa. Baru habis itu kita lanjut ke tahun ketiga. Perang Bani Qainuqa, perang melawan Yahudi ya. Pada tahun kedua ini terjadi peristiwa Perang Bani Qainuqa. Mereka adalah salah satu suku Yahudi yang ada di Madinah. Mereka melanggar janji. Maka Rasulullah SAW mengepung mereka selama 15 hari. Mereka akhirnya tunduk kepada keputusan beliau Abdullah bin Ubay bin Salul, memohonkan ampunan untuk mereka kepada beliau. Ia terus menyampaikan permohonannya itu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau membebaskan mereka karena permintaannya. Mereka berjumlah 700 orang. Mereka termasuk kaumnya Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul memintakan ampunan untuk Bani Qainuqa. Panjang kan perang Badar. Khalas ya ikhwah, karena ini sudah selesai. Jadi pada pertemuan akan datang kita akan bahas kaitan tentang perang Badar, perang Badar, perang Uhud. Mana sih kok? Kalau bila Ghazwati Uhud. Dua, tiga. Allah Ta'ala alam. Allah Ta'ala a'lam wa billahi taufiq. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.